Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan perdebatan panas namun cerdas, setiap masalah diungkap, lengkap dan tidak bertanggung jawab. Langsung saja saya perkenalkan terlebih dahulu para panelis yang akan membahas masalah mengenai pemilu antara golput dan janji manis. Di sebelah kanan saya ada Cici Panda. Selamat malam. Malam, Ci. Apa kabar Cici Panda? Baik, sehat semuanya. Sehat ya. Cici Panda ini mewakili siapa Cici Panda? Seperti biasa, kalau saya pasti urusannya dagang-dagangan ya Pak. Iya. Kali ini saya dari kelompok darah dagang apa aja loh. Ya itu apa jadinya? Kempol Dajjal. Kan? Kempol Dajjal. Dajjal. Keren banget. Betul, Pak. Iya, tapi dagang doang ya. Jangan salah, dagang itu bisa menghidupi perekonomian dunia loh Bapak, jangan salah. Betul Cipan. Ya, tepuk tangan untuk Cici Panda. Dan di depan saya ada Bapak Jarwo Kuat. Ya, tepuk tangan dong. Saya dari Sekjen PIS, Pak. Sekjen PIS. Sekretaris Jenderal Partai Ikan Sapu-Sapu. Oh, Partai Ikan Sapu-Sapu di sini. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa mempengaruhi saudara-saudara saya supaya tidak golput, Pak. Oh, bagus Pak. Itu salah satu. Bagus apaan? Belum saya ngomong. Ya bagus, maksudnya mulia berarti tujuannya Bapak. Terima kasih. Luar biasa. Thank you, brother. Iya, oke. Tepuk tangan Pak Jarwo Kuat. Dan di sebelah kiri saya, silakan memperkenalkan dirinya, saudara. Iya. Yang lain disebutkan namanya, kenapa saya enggak? Iya, Anda kan bisa memperkenalkan dirinya juga, sama aja. Kenapa? Nggak semuanya harus rata. Keadilan itu nggak semuanya harus dikasih satu-satu. Enggak. Bagian-bagiannya. Anda kan udah besar, bisa memperkenalkan diri sendiri. Baru mulai, jangan nyari ribut. Iya. Tinggal ngomong nama lu, siapa lu, ngapain. Nama dari mana? Ngomong beres semuanya. Jangan nyari ribut deh. Ayo. Gak masalah. Baiklah, saya Cak Lontong, salam lemper. Saya mewakili, tolong apa itu? Saya mewakili apa? Sini Anda mewakili. Saya dari mana itu? Anda tidak mewakili siapa-siapa. Karena tidak ada. Gak mungkin saya hadir di sini gak mewakili siapa-siapa. Mungkin Anda mewakili diri Anda sendiri. Oh, gak mungkin. Diri saya gak butuh wakil. Enggak ada nih. Toples garam, udah mulai nih lu. Pak, dipanggil Komeng. Weh, lu. Hah? Lu, toples garam lu. Gak mungkin dong. Hah? Toples garam masa segede ini? Ini kaleng kerupuk lu tuh ya. Nah, kalau ini masuk akal. Tuh. Kalau toples garam enggak lah. Iya, kaleng kerupuk. Anda mewakili di sini LSI. LSI, tapi LSI-nya sebenarnya bukan LSI, LSI. Oh, LSI. Jadi nggak bukan pakai Lingkar Survei Indonesia, bukan. Ini Lontong Survei Indonesia. Oh. LSI, I-nya pakai I. I-nya pakai. Kalau yang LSI itu kan LSI. I-nya pakai apa? Enggak, kalau yang Lingkar Pakai Survei I ya? Indonesia kan LSI. Kalau saya LSI. LSI. I-nya pakai I. I-nya pakai I. Oh iya, iya. Pak, lewatin banyak yang manipulatin. Iya, nggak bisa, Neng. Ini belum jelas loh. Perkenalan itu harus jelas. Kalau dari awal perkenalan sudah nggak jelas, betul. Bagaimana ke belakangnya? Gimana nggak jelas, orang lu segede bagong begitu masa nggak jelas? Tapi kamu tadi ngira toples garam. Ayo. Ya lu ngadep sono, pas ngadep sini baru gua paham. Kayak Kaleng kerupuk. nah gitu dong biar sepaham. Jadi saya dari LSI, I-nya pakai I. Iya. Perasaan ini kayak mengulang yang tadi ya? Iya, udah. Berarti saya sudah memperkenalkan tadi. Udah, calon tong. Di belakang calon tong ada Wendy. Wendy mewakili siapa, Wen? Loh, mic-nya mana? Nah. Ya, saya mewakili orang tua saya yang berhalangan hadir kebetulan. Oh, lu ngambil rapot apa ini? Ini bukan ngambil rapot. Saya mewakili LSM. Kalau LSM. Calonto kan LSI pakai I. Ini saya LSM pakai I. Jadi Lasmi maksudnya. Lu tuh apa ini?
Saya dari LSM kebetulan. LSM. Bukan. Lembaga Swadaya Masyarakat. Bukan. Oh, apa? Lelang sayur mayur. Saya makanya dekat sama ibu-ibu kebetulan. Oh, alhamdulillah. iya. Betul. Jadi dari LSM ya? Ya siapa? Anda barusan katanya. LSM. Yang mana? Dia. Anda ini dari LSM. Kata siapa? Barusan Anda ngomong. Saya barusan di sini. Wah, ini amnesyong. Amnesyong, yaitu lupa tapi untuk amnesyong. Rempong. Ya. Betul. Ya, oke. Saya Ready dari LSM. Ya, terima kasih. Di depan saya ada Komeng. Ya, Pak. Sebagai komentator. Ya. Anda kan sebagai komentator, tapi ya. kan harus mengetahui mengenai berhubungan sekali dengan pekerjaan saya, Pak. dengan golput, dengan pemilu, ngerti kan? Oh, paham. Saya kebetulan supplier. Oh, supplier apa? Supplier kotak suara, Pak. Oh, Sikora. Ya. Tidak hanya kotak suara, kotak amal juga saya bikin. Oh, Kemarin iya. ada yang pesen 200 kotak, saya tolak, Pak. Kenapa? Kotak penalti saya nggak nyanggup. Kegedean. Iya. Tapi tetap saya supply, Pak. Oke, siap. Supply. Komeng. Di sebelahnya Komeng ada si ganteng Caca Handika. Kurang lengkap kalau Anda bilang tadi si ganteng. Oh, harusnya? Ada manisnya dikit. Oh. Tuh nggak lihat, Pak, pundaknya banyak semut. Jadi kurang lengkap ya, namanya Ya. si Ganis berarti Si ya. gadis. Si Ganis, si ganteng tapi Dan manis. manis, Iya. Anda dari mana nih? Saya perwakilan dari partai Angin Ribet. Oh, ingin ribet. Iya. Saya mewakili atasan saya dari Kabak Tinsep dan saya sebagai Wakabag Tinsep. Berarti situ kolor dong. Ini dari Saya dari wakil kepala Anda bagian dari Kabag Tingsep, Wakabag Tinsep saya. sekarang Wakabag Tingsep. Wakil kepala bagian titipan sepeda. Oh, Jadi saya parkir di pinggiran jalan. di sana ya. Anda mewakili itu ya. Dari itu. Oke. Terima kasih Caca Handika. Sebelahnya lagi, di meja sebelahnya ada Fitra. Selamat malam, saya Fitri Tropika, 17 years old, Cimahi. Saya mewakili Partai Istimewa Kelompok Gabungan Anak Unggul. Waduh, keren banget itu. Apa itu dong. namanya? Peace, Love, and Gaul. Wah, Itu kelompok saya. keren. Iya. Jadi kalau misalkan ngerasa peace, kalau pengen peace di Indonesia, penuh dengan love dan semuanya gaul-gaul, pilih partai saya. Ini adalah Anda juga meraih ini ya, para pemilih pemula ya. Yang pemula, manula, dan balita. Balita kan nggak nyoblos, Neng. Mungkin bisa dibimbing oleh orang tuanya. Oh, nanti ya. Ya tetap maksa ya. Enggak, balita enggak. Tetap. Oh, balita enggak. Ya. Oke, terima kasih Fitra. Di belakang ada notulen kita, Pak Maman, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga di belakangnya ada Boris. Boris dari mana, Riz? Selamat malam. Selamat malam, Boris. Ya. Selamat. Boris dari mana nih? Katanya dari Klender langsung ke Grogol ya. Oh, Udah enggak, berapa Pak, hari tadi nih? Singgah dulu ke sini tadi ke Semanggi. Iya. Saya Gembel, Pak. Gembel? Ya, Gembel itu apa? Gembel? Gerakan menolak benci legislatif, Pak. Oh, iya. Jadi gerakan saya ini mengkampanyekan biar kita nggak benci sama orang-orang legislatif. Oke, Boris. Terima kasih. Boris. Ya, sekarang kita akan lihat bersama-sama topik bahasan kita malam hari ini. Ini dia. Yuk, stop perdebatan, stop pertengkaran, stop pertikaian. Sekali lagi, stop. Janji manis pemilu. Pemilu
tahun yang lalu ini, ya pemilu yang lalu itu dianggap bahwa kemenangannya adalah di kemenangan golput. Karena hampir 26% golput. Jadi sementara yang menangnya sendiri hanya sekitar 20%. Makanya ini menjadi sebuah harapan untuk kita ke depan ini bahwa tanggal 9 April nanti betul-betul yang namanya pemilih pemula itu bisa mencoblos sebanyak-banyak mungkin. Jadi pemilih pemula kita sekarang menginginkan untuk tidak golput. Nah, terutama kepada para mahasiswa yang juga sudah hadir di sini, teman-teman dari Universitas Gatotkaca ya ini ya. Universitas Gatotkaca, ya ini kan tulang baja, kawat baja tulang BSI. Ya, oke. Ya, itu kan benar ya. Dari BSI Dewi Sartika. Kita berharap tentu saja nanti mencoblos ya, karena Anda mahasiswa adalah agen perubahan. Kita berharap kepada mereka karena nggak mungkin kita berharap kepada agen asuransi. Untuk itu sekarang langsung saja ke Cici Panda. Oke. Terima kasih sekali lagi, saya dari Kempol Dajal. Ya. Jadi dari dulu kebetulan saya dididik di keluarga yang anti golput. Anti golput. Setidak tahu tidak taunya kita harus memilih. Supaya apa? Karena ketika kita ikut memilih dan ternyata kerja si legislatif itu tidak benar, kita lebih punya hak untuk marah. Tapi kalau kita golput, ya kenapa marah? Lo aja nggak milih. Jadi pertimbangan keluarga saya seperti itu. Saya bisa kasih tahu, ada dari cara orang berdagang atau membeli, ini bisa dicari tahu apakah dia calon legislatif yang baik atau enggak. Oh, dari mana itu? Yang pertama, jangan pilih calon legislatif yang kalau belanja kerjanya nawar-nawar terus. Karena pasti dia pelit. Yeah. Kalau untuk dirinya sendiri aja dia pelit, Pak. Apalagi gimana untuk masyarakat? Yeah. Yang kedua, jangan pilih calon legislatif yang ngambil barang dagangan tapi nggak bayar, Pak. Berarti dia mentalnya mental maling. Iya. Tapi pilihlah calon legislatif yang memang membeli sesuai dengan apa kebutuhannya. Dan dia tidak hanya fokus ke satu pedagang, tapi dia juga berani mengicipi pedagang-pedagang yang lain. Berarti dia adalah orang yang adil, Pak. Cik, masih lama nggak? Kenapa, Pak? Saya belum nyaur. Udah, selesai. Jadi itu tips dari saya, Pak. Iya, iya. Saya nanya ke Wendy. Wen, gimana Wen? Apanya? Itu, Anda kalau misalnya melihat calon legislatif, Anda mau golput atau mau nyoblos? Sebelumnya saya golput. Oh, sebelumnya golput. Iya. Kenapa? Alasannya kenapa golput? Ya terserah saya, kan saya yang punya. Oh iya betul sih. Iya benar. Kepo banget kayaknya ya sama hidup saya. Enggak. Silakan. Masih mau nanya? Nambah lagi nih kayaknya yang nyebelin. Udah banyak banget di sini. Ya tadinya saya golput, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, akhirnya sekarang saya berubah pikiran. Nanti pada saat pemilu, pada saat tanggal 9, saya berniat untuk mencoblos semua caleg yang ada. Loh, itu kalau kamu nyoblos semua, itu sama dengan kamu juga nggak dihitung. Itu juga golput juga. Ya enggak dong, golput kan nggak milih. Ya, tapi kalau milih banyak nggak bisa. Kenapa saya coblos semuanya? Misalkan ada 10 caleg. Let's say misalkan 1 korupsi. Masih ada 9 yang benar. 1 lagi misalkan ditangkap sama KPK. Masih ada 8 yang benar. Jadi ibarat kayak kucing gitu, nyawanya banyak. Jadi saya nggak langsung kesel. Tapi tetap nggak bisa itu. Itu berapa orang? Kamu hanya bisa, berhak. tergantung mau nawarnya berapa. Kalau misalkan nawarnya nggak terlalu kenceng mah saya juga bisa. Apa yang dilakukan oleh Wendy nanti itu jangan ditiru. Itu namanya juga tidak akan terisi. Karena itu juga salah satu yang membuat golput datang ke sana, tetapi dia mencoblos semua. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Sebenarnya golput itu tidak ada. Yang ada adalah orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Ya disebut golput dia itu. Ini yang harus kita hilangkan. Karena beda. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya ke Pak Caca Handika. Ini siap. Kriteria caleg itu seperti apa? Menurut Anda? Saya Caleg-caleg yang baik ya.
lihat-lihat dulu. Iya, boleh lihat-lihat dulu. Ngomong mau nyebrang, lihat-lihat dulu. Nyebrang dulu. Lihat-lihat Ya, dulu. nyebrang dah. Saya akan pilih caleg. Seandainya calegnya cantik. Kenapa harus cantik? Kalau cantik itu tidak menyakitkan masyarakat. Masa Kota. sih? Bukan lu. Kenapa? Dia katanya sangat. Apa kata? Katanya dia yang cantik. Enggak, aku nggak bilang apa-apa. Aku cuma bilang. Kalau untuk pintar, caleg nggak saya pikirkan lah. Kenapa? Padahal caleg kan harusnya pintar, Pak. Daripada minterin masyarakat, nipu-nipuin orang, pintar-nipu gitu. Jadi mendingan yang jujur begitu ya. Yang jujur, bukan jujur, yang cantik, menarik. cantik, menarik. Sekedar untuk penyegaran. Penyegaran di mana? Laki juga cantik. Ya coba kalau rapat, ketimbang ngantuk, begini kan kalau ada yang seger-seger lumayan. Jadi melek lagi, semangat lagi. Ini kalau ngomongin cantik dia tawa mulu, Pak. Masa dibilang nyegerin, emangnya aku es batu. Ini setiap ngomong cantik dia tuh pasti ini ada salah satunya adalah karena kesalahan orang tua. Ketika bayi, padahal anaknya nggak, namanya orang tua nggak mungkin nggak punya anak misalnya jelek. Padahal kenyataannya jelek tapi cantik. Sampai sekarang ngerasa cantik deh. Udah hancur ya. Enak aja. Orang aku pernah nanya sama mama. Kata mama apa? Mama, aku cantik nggak? Ya lumayan lah, sederhana. Bahkan aku nggak makan padang ngomong. Pantes saya lihat kemarin toilet ada rendangnya. Bukan dia orang yang ngambek, Pak, nggak mau ngomong lagi. Bapak sih. Udah cuma segitu. Oke, jadi itu ya. Nyanyi dikit dulu dong yang ya. Ntar lagi gombior nih. Telah lama ku alami hidup tiada pegangan, pengangguran. Yang kedua ya. Tiap hari susah makan. Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan teman-teman SMP Negeri 3. SMP Negeri 3 silakan langsung mengambil makanan dan bergabung. Bukan resepsi. Bukan resepsi. Dia lagi nyanyi, bukan lu di undangan. Oke, Caca Andika. Saya sekarang mau ke Fitrop. Fitrop, gimana kriteria Anda? Kalau aku sih pilih. Ya. Habis makan apa deh nih, Pak? Hah? Habis makan apa deh nih? Enggak, kayak dia gitu emang ngomong? amandel. Nggak, kalau aku sih kriterianya sih, maksudnya kalau dulu kan aku golput, tapi sekarang kayak I know how to choose. Aku tahu sekarang gimana caranya milih. Ya pilih aja yang dilihat dari bentuk morfologi wajahnya sedap dipandang ya. Karena kalau misalkan dia nggak tampan, dia nggak bisa menata wajahnya berantakan, bagaimana dia bisa menata rakyatnya suatu saat nanti. Lo kira dapur umum, muka berantakan nggak? Sama kalau aku sih paling gini, karena kalau misalnya kalau kita lihat poster-poster caleg itu semuanya gitu kayaknya pasti memberikan janji-janji yang manis-manis ya Mas ya. Gitu. Jadi mendingan kalau menurut aku pilih aja yang jujur. Jujur ya. Kayak yang satu ini nih, coba mungkin mau dilihat. Nih, jangan pilih gua pasti korupsi. Masalah banjir dan macet. Lu pikir gua pawang hujan, tukang parkir? Bodoh amat lah. Nih, bagus nih. Jangan pilih gua pasti korupsi. Tapi makanya Pak, sebenarnya mungkin ini cuma sindiran. Iya, betul. Tapi berdasarkan ini sebenarnya waktu itu guru bimbel aku yang nemuin poster ini, terus udah gitu dia share di grup. Iya. Terus udah gitu kita disuruh bikin lomba, disuruh bikin puisi buat tugas bahasa Indonesia. Dan kalau boleh saya mau bacain puisinya di sini, boleh nggak? Boleh, silakan. Puisi Waktu Pemilu Manis Abis, karya Anabel, anak tukang martabak. Anabak harusnya ya, anak tukang martabak. Anak tukang martabak yang Ebel, Anabel. Iya, Anabel. Waktu pemilu. Musik, tolong musik dulu biar iramanya enak ya. Musiknya mungkin mimpanya di mayor, kalau nggak mayor minor, kalau nggak apa aja lah. Oke. Bentar ya Pak, saya lupa. Silakan. Waktu pemilu, kamu manis abis. Dipoles media, dioles mentega, biar mantap, biar mengkilap. Ditabur yang manis-manis, gula meses dan janji-janji yang kayaknya realistis. Tapi apakah lantas kami jadi kepingin kalau ujung-ujungnya kami cuma bang, gak nyala yang ini bang. Gak usah pakai itu Bang Komeng. Gak usah. Lalu lantaskah
kami kamu bikin kepingin. Kalau ujung-ujungnya kami cuma kamu kacangin. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para calon caleg yang manis-manis, jangan kacangin kami please, karena kami rakyat bukan martabak. Terima kasih. Iya. Sekarang saya ke Cak Lontong. Jangan tegang, tenang aja, tenang. Biarkan dia yang tegang. Sebentar Pak. Ya. Saya boleh pakai ini dulu nggak? Oh, boleh. Oh, pakai topi dulu ya. Dia sudah memakai topi. Wow, aku tercengang. Masalah apa sih ini? Berkenaan dengan masalah survei yang selalu Anda lakukan. Jangan salah, kali ini saya tidak akan mengangkat survei, tapi masalah data. Data dan survei kan sama. Beda, data itu adalah berupa angka-angka atau hasil penelitian, dan itu tidak selalu melalui survei. Itu. Negara terbesar yang dianggap paling hebat dalam demokrasi adalah Amerika. Tapi tahu gak Anda, pemilu pertama kali diadakan di mana? Pemilu pertama kali diadakan. Pertama kali pemilu diadakan di mana, Anda tahu? Pemilu. Di Indonesia. Inggris. Salah. Sok tahu Anda. Di Indonesia. Kenapa Indonesia? Di Inggris namanya election. Di Amerika election. Pemilu hanya di Indonesia. Pertama kali. Beda bahasanya doang. Makanya bahasanya doang. Nih. Pertanyaan saya kan jelas. Pemilu pertama diadakan di mana? Bukan sistem pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di mana, kan bukan. Tapi lu memperbodoh bangsa ini. Lu memperbodoh bangsa ini. Mbak Deni. Karena yang kita bicarakan substansi. Lah itulah kenapa orang jadi golput. Ini harus saya tekankan. Sebenarnya golput itu tidak ada. Yang ada adalah orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Iya, disebut golput dia itu. Ini yang harus kita hilangkan. Karena beda. Anda sudah mulai tahu bedanya. Tahu bedanya. Apa bedanya golput dan orang yang tidak menggunakan hak suaranya? Itu beda. Golput apa golput? Golput adalah orang yang bisa disebut orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Itu golput. Ya golput. Kalau orang yang tidak menggunakan hak suaranya, itu bisa disebut golput. Itu bedanya. Juga. Mana sih? Sama aja. Itu sama. Dibolak-balik doang, Cak. Hah? Itu dibolak-balik doang. Dibolak-balik itu hasilnya bisa beda loh. Tapi ini sama. enggak, ini sama. Ini sama ya? Iya. Berarti baliknya kurang. Lu bisa nggak istirahat 2 hari aja? Biar yang lain pada tenang. Pusing nggak sakit. Kamu jangan gitu. Nih bapak udah batuk-batuk. Kamu jangan gitu. Kemarin aku sudah istirahat 2 hari. Itu aku gua, lo yang ada terus. Salah. Pusing. Ya salah gua dong. Jadi tidak mau memilih itu mereka sudah memilih. Artinya apa? Orang yang tidak mau memilih berarti dia memilih untuk menjadi golput. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua untuk memilih tidak memilih. Itu yang kedua. Memilih kemudian iya. Nah, yang membuat kita menjadi golput adalah sikap apatis. Anda tahu? Apatis. Apatis itu apa sih? Udah Pak, jangan dijawab Pak, jangan dijawab. Udah biarin aja, dia ngomong-ngomong cerita gitu. Udah biarin kita. Biar kita tahu apatis itu apa sih? Bukan. Apatis itu bukan apa sih? Ya? Apanya dong? Apanya dong? Dangding dong. Ada nih. Apa-apanya tis nggak ada. Nggak ada. Apa-apanya tis. Ya nggak apa-apa dong. Apa-apanya sih? Dangding sih. Dangding sih. Gimana sih? Penyebab ketiga golput karena masalah waktu. Ya kan? Iya. Dan yang keempat adalah mungkin karena kecewa tidak ada hal yang berubah ketika dia dulu melakukan hak suaranya. Paham maksud saya? Berarti itu dia pernah memilih. Ya. Dulu memilih. Iya, sekarang enggak. Enggak, karena ternyata waktu dia dulu memilih Kecewa. menentukan pilihan, ternyata toh nggak ada perubahan. Iya. Akhirnya dia bersifat apatis. Nah. Apatis itu apa sih? Bukan. Ya. Balik lagi nih, Pak. Pak, darah milih teh. Apa sih apatis? Nah, Apa sih? ini baru. Apa mau lu sekarang, ha? Bapak jangan Apa emosi. mau lu sekarang?
Tuh kan. Gua tadi diam Tolong Pak, aja. tolong Pak, diredam itu Pak. Itu 4 kali. Ini orang yang Pak, bisa Pak. introspeksi. Diam aja nih. Bukan saya doang kan, semua orang nih, semua orang tuh udah 4 temen lo. Sebel. Jangan kata lu semua, gue juga empet sama gue. Nah iya makanya. Enggak dong. Hah? Oh, orang diam. Enggak gimana saya yang merasakan. 1, 2, 3 lu bertiga. Kalau 1, 2, 3 baru kita berempat. Baru. Nih orang mulai dari sono, sampai sini, sampai belakang, sampai depan, nggak ada yang demen, tahu Lu nggak? ngapain ambil HP orang? Nih gua pulangin. Ayo, lanjutkan lagi. Kemong. Komeng. Komeng. Saya kembali lagi ya. Kriteria caleg seperti apa yang kita pilih? Nah, ini. Apa tuh? 1, pastikan siapa atau caleg yang Anda pilih itu jangan sampai dia yang memilih Anda. Itu pastikan. Kan dia nggak memilih, kan kita yang milih. Nah makanya kita pastikan caleg yang kita pilih jangan sampai yang milih kita. Kalau caleg itu milih kita berarti kita yang caleg. Oke. Itu loh. Ya iya dong. Alah. Jangan ditangkepin Pak, jangan ditangkepin. Udah biarin dia Ini ngomong. caleg yang ini yang penting nih. Caleg yang kita pilih tidak harus jujur. Yang penting nggak bohong. Ya. Udah diemin aja ya, jangan ada yang nyaut ya, biarin dia ngomong diri. Bakar. Yang keempat. Pak, yang lain Pak, udah habis tadi deh. Yang keempat belum habis siapa belum. Ya, yang keempat. Jadi caleg nggak berakhlak baik itu tidak apa-apa. Kok tidak apa? Yang penting jangan dipilih. Terserah, biar mereka nggak berakhlak baik silakan. Tapi yang penting jangan dipilih. Tapi kan masyarakat harus tahu. Jadi yang dipilih itu nanti semuanya harus baik. Sehingga kita best of the best disebutnya. Itulah gunanya saya ngomong. Karena saya ngomong tidak harus benar, tapi Anda harus bisa memilih mana yang benar. Carilah yang best of the best. Karena kenyataan dunia itu seperti itu. Tidak semua caleg itu bagus, tapi yang ada itu pilihlah best of the best. Anda bisa belajar dari ucapan saya. Apa? Loh, kata-kata apa? Ya, semua saya katakan tadi Anda bisa belajar. Nggak penting. Apa orang suruh belajar? Kamu siapa, guru? Ini. Anda jangan terjebak. Anda jangan terjebak bahwa belajar itu harus pada guru. Terakhirnya, ya itu tadi, artinya di antara caleg-caleg yang ada itu pilihlah yang terbaik. Karena begini, kita harus bisa belajar dari Amerika. Amerika dianggap yang punya sistem pemilihan umum yang sudah sangat dewasa. Anda tahu di Amerika itu pemilu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali dari mana pemilunya? Anda harus daerah tahu. maksudnya. Memang di sana tidak, yang 2 tahun ini tidak populer karena bukan memilih presiden. Jadi dia ada namanya midterm election itu tiap 2 tahun sekali. Kalau pemilihan presiden 4 tahun sekali. 4 tahun. Nah itulah bedanya dengan di Amerika dan di Indonesia. Indonesia 5 tahun sekali. Iya. Untuk Amerika 4 tahun sekali. Iya. Dan ada beda yang sangat signifikan dan jauh sekali. Bedanya kalau dibandingkan pemilu Amerika dan Indonesia. Apa yang beda? Pemilu Amerika itu diadakan di benua Amerika, pemilu Indonesia di Indonesia. Jelas Jauh banget. betul Jelas banget itu. Itu yang kita mau dapat dari Anda itu. Ilmu yang sangat luar biasa. Saya nggak mengira masukan saya bisa sehebat itu buat Anda. Hebat dari mana? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya mau kasih tahu semua di sini ya. Saya adalah namanya Cici Panda, saya dari Boleh kakak, boleh kakak. Loh enggak bapak, ini kan saya harus memberitahu semuanya. Ibu-ibu semua yang ada di sini. Ya ada apa yang di ujung sana? Hari Senin harga naik. Hari Senin harga naik. Silakan langsung SMS sekarang. Jadi saya bisa. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Dan saya sudah berada di atas mimbar, di mana mimbar ini adalah tempat untuk beberapa orang di sini dari perwakilan Partai Pandai melakukan orasi, ora ono isi. Kita akan melihat nanti di mana di sini akan juga oleh para dewan juri nanti dikomentari. Ini dewan juri, Anda menjadi dewan juri. Apakah visi dan misinya memang masuk di akal atau cuman masuk tong sampah saja? Begitu ya? Oh dianya gitu. Iya. Langsung saja yang pertama, Caca Handika dari Partai Angin Ribut. Silakan Pak. Anterin Pak, dianterin. Fotonya keren tuh fotonya. Di
Di sini Pak, di sini Pak, di sini. Silakan. Jika saya menjadi caleg, saya ingin membangun masyarakat Indonesia ini jadi masyarakat yang mandiri. Masak sendiri, ya, betul. Makan sendiri, cuci baju sendiri, ya. Tidur pun sendiri, gitu. Jadi manusia yang berdikari, mandiri. Berdiri di kaki sendiri, iya. Berdikari. Iya. Kalau berdiri di kaki orang? Kalau berdiri di kaki digendong, orang? Nginjek itu namanya. Iya. Nah, juga saya akan membangun beberapa sarana usaha secara nasional. Saya akan panggil investor dari negeri. Kurang apa? Kurang es. Iya, kebetulan saya juga akan membangun beberapa pabrik es karena kurang es. Esnya, investornya tuh es, bukan kurang es. Dari pabrik es bukan. Oh, jadi tadi salah investor. Iya, salah. Kurang esnya. Kurang esnya. Saya akan bangun pabrik es batu yang sebanyak-banyaknya. Bukan investor. Biarin aja lah mulut-mulut gua. Jadi untuk selanjutnya juga, selamat tinggal. Iya, oke. Iya, tepuk tangan dulu. Silakan untuk mengomentari. Siapa Pak? Apa yang tadi dikomentari? Deci kayaknya nggak ngomong apa-apa tadi Pak. Memang saya juga nggak yakin kan, kata saya juga apa. Mendingan nggak usah ngomong. Kalau menurut Anda gimana Pak Jarwo barusan ini? Tadi saya lihat cengkoknya masih agak kurang tadi Pak. Yang tadi ya Pak ya? Kan ini, kan dia orasi bukan nyanyi. Calontong gimana? Calontong. Caca Handika saya kira saya secara elektabilitas saya kurang tahu ya. Tinggi atau tidaknya. Tapi secara postur tubuh kurang tinggi kayaknya. Tapi menurut Anda bagus nggak dia sebagai calon legislatif? Dia bagus. Sebagai calon legislatif dia bagus. Lebih bagus lagi kalau kita tidak milih dia. Karena itu akan membuat dia akan lebih tahu bahwa dia harusnya ada di mana yang sebenarnya. Karena apa? Anda lihat poni. Rambutnya dia itu. Iya. Kalau menurut ilmu saya, gaya rambut itu bisa menunjukkan karakter seseorang. Nah, poninya dia sama juga sama Fitro Pak. Poni dia juga sama poni. Saya akan bahas poni ya. Iya. Poninya Fitrop dan poninya Caca Handika ini beda. Bedanya dari mana? Poninya Fitrop kan di kepalanya Fitrop. Awas gua lawan. Poninya Caca di kepala Caca. Ya iyalah. Tapi secara karakter Anda lihat jarak dari ujung rambut poni itu ke alis. Kalau Fitrop itu hampir menyentuh alis. Iya betul. Kalau si Caca Handika ini antara menyentuh, lihat. Sebenarnya dia rambutnya mau turun tuh poninya, tapi begitu lihat alis dia naik lagi tuh. Lihat. Ya kan? Jadi kalau orang agak jengat-jengat gitu. Ini artinya apa? Artinya apa? Lu juri apa orang salon? Loh, Bang, ini menunjukkan karakter. Loh, maksudnya apa? Rambut itu adalah dalam satu bagian tubuh. Ini kan satu kesatuan. Kalau poninya Fitrop, rambut kepala sama alis ketemu nggak masalah. Ini Caca Handika rambut kepalanya sama alisnya aja nggak akur. Nah nih. Iya benar. Dia menghindar tuh lihat. Iya. Itu baru rambutnya sendiri tuh. Apalagi program-programnya ya. Urusin tuh jambul tuh. Jambul kenapa? Sehari ini apa coba? Jambul apa? Katulistiwa ya? Iya. Ini jambul katulampa. Cak. Tapi saya luar biasa, kali ini baru saya kagum. Anda bisa mengomentari masalah fashion. Anda udah seperti Iwan Gunarso. Luar biasa. Iwan Gunarso Anda, wih, hebat sekali. Cipan, coba sekarang kita langsung Cipan di sini Cipan. Saya sebenarnya agak deg-degan nih Pak. Wah, gak usah deg-degan Cipan, cantik sekali. Sebentar, dengan Pak. stocking hitam seperti ini, menutupi kebudukan-kebudukan. Jangan dikasih tahu yang buduk. Saya sebenarnya agak deg-degan di sini ya, karena biasa saya dagang. Awas ngambilnya ke agak ke bawah tuh kamera tuh. Paling jahil kameramen Jadi, tuh. tapi saya banyak lihat kalau di TV itu kayaknya kalau calon legislatif kalau ngomong tuh harus berwibawa. Jadi saya akan berusaha. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya mau kasih tahu semua di sini ya. Saya adalah namanya Cici Panda, saya dari Boleh kakak, boleh kakak.
Loh enggak Bapak, ini kan saya harus memberitahu semuanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya itu dari partai dagang apa aja. Saya berani janji kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu pilih saya semua di sini, saya akan memberikan banyak sekali kemudahan untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Ya ada apa yang di ujung sana? Hari Senin harga naik. Hari Senin harga naik. Silakan langsung SMS sekarang. Jadi saya bisa kasih tahu ke bapak-bapak, ibu-ibu ya. Di sini terutama buat ibu-ibu, harga sembako pasti akan saya turunkan. Kalau biasa misalnya toko sebelah jual 13.000, dengan saya menjadi calon legislatif hanya 10.000 rupiah buat bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian buat bapak-bapak, akses untuk Kemangga Besar, Glodok dan sekitarnya akan saya permudah. Untuknya ada apa? Hari Senin abon cengek turun nggak? Turun. Langsung SMS sekarang. Satu lagi. Suplai capcay dan barongsai gratis untuk 1 tahun. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Silakan di sini dulu, Di sini dulu. Iya. Tadinya duduk Pak. Hah? Tadinya duduk. Karena kan ada yang masih bagus di kamera, Oh, ada iya, yang nggak benar. bagus di kamera. Itu kebijakan saya. Iya. Kebijakan saya itu. Komen, bagaimana komen? Pokoknya Pak, saya siap nyoblos Enci. Oke, Pak, kalau Pak. Pak Jarwo gimana? Iya, Oke. minimal dengan adanya Cici ini dia bisa mewakili kuota 30% wanita Indonesia. Iya, betul. Jadi anggota legislatif. Calon Tong. Nggak, tapi saya mohon maaf, saya kurang sependapat dengan 2 juri sebelumnya ya. Kenapa? Mereka inilah, saya bilang caleg-caleg yang bisa menjebak itu yang seperti ini. Maksudnya? Anda menyampaikan orasi begitu semangat. Kalau kita bandingkan dengan yang pertama, Caca Handika. Saya merasa bahwa Caca Handika itu lebih lengkap. Lengkap apanya? Ya nggak ada visinya, ya nggak ada meyakinkannya. Jadi Iya. lebih lengkap dia. Untuk dagang, Iya, dia lebih cocok. Cici Panda ini lebih cocok. Iya. Tapi untuk urusan caleg ini ya lebih cocok. Ya sama berarti dia Enggak, cocok dua-duanya. Dibandingkan sama yang pertama tadi, nggak ada cocok-cocoknya. Jangan dibandingkan dong. Loh, saya harus membandingkan, saya panelis. Saya anggap nggak ada kok tadi juga, gimana sih? Oh, nggak ngomong dari tadi. Iya makanya nggak usah dibandingkan. Ya silakan kembali lagi, terima kasih sekali. Ya. Dan pasti Anda ingin menikmati sajian-sajian dari caleg yang berkualitas. Pasti penasaran. Jangan harap ada di sini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oh, kenalin diri lo gimana tadi? I'm 17. 17 years old, Cimahi. Oh, 40 years old, Cilukba. Duh. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Ya, langsung saja kita akan manggil untuk caleg yang ketiga, Wendy. Dari Partai Terong Belanda. Beliau ini memprioritaskan kualitas dunia entertainment, pemberantasan korupsi di kalangan pelawak, meliputi korupsi waktu, telat datang ke lokasi syuting dan sebagainya. Lu sering juga, lu sering telat juga. Enggak. Peningkatan standar alay, standar alay akan diangkat. Betul. Ya, oke. Saya nggak pernah terlambat. Oh, Krunya yang kecepatan. sama aja. Kok Bapak emosi? Saya nggak emosi. Enggak, saya nggak emosi, saya justru akrab. Makanya saya tadi bilang, Oh, iya. sama aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Anda semua jangan ada yang memilih saya. Yang pasti program kerja saya cuma mau make it simple aja. Saya pengen dunia entertain lebih maju. Nah, kan benar. Bagus. Saya pengen penonton-penonton alay lebih diakui di dunia. Nah, kan. Benar, Top. Jadi jangan cuma penonton-penonton alay cuma dapat 50.000, potong 25.000, pulang ke rumah. Iya. Saya nggak mau seperti itu. Mau itu. Betul saya. Saya pengen Ya. Bapak jaringan itu saya, Bapak. Ya. Tapi yang pasti yang pertama itu. Ya. Alay-alay go internasional. Kedua, go internasional, iya. so what's wrong with that? Interruption? No. Nothing wrong with that. Okay, fine. Masalah. Jadi lo pikir lo doang. Coba kasih gimana? Coba
Lo kenalin diri lo gimana tadi? Ya. I'm 17. 17 years old, Cimahi. Oh, 40 years old, Cilukba. Go. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, bener. Nah, tapi ya ada yang lo pengen sampein aja, gue nggak masalah. Nggak ada, ntar gue ketemu aja di Gang Senggol. Pokoknya kalau lo lihat ada tulisan di kamar mandi anak kelas 2B jangan belagu, itu gue. Oh, sorry, udah gue tipek. Sorry ya, kalau lu masuk ke kamar. Sorry. Guru BP nggak usah ikut-ikutan. Sorry ya, kalau lu masuk WC, terus di situ ada yang belum disiram, itu berarti punya gua. Lo. Tapi intinya gitu aja, saya pengen semuanya jauh lebih baik. Maju, lebih bagus lagi ya. Lebih bagus lagi gitu. Ada sebuah kesejahteraan dan ada peningkatan. Tentu saja. Tepuk tangan dulu dong. Dari Calontong dulu, silakan komentarnya untuk caleg Wendy ini. Saudara Wendy, saya sendiri Mas, maaf. Memperbaiki kehidupan dunia entertain. Anda juga pelaku itu juga, saya tahu kan. Jadi hello, saya kira ini kan sesuatu yang sia-sia. Nggak pas banget ya. Hello. Dari dulu gue pernah berdua nge-host. Iya benar. Emang nggak pantas dia kalau gaul. Iya memang, kalau saya melihat program seperti itu, mendengarkan seperti capek deh. Nggak pantas ya. Orang kan capek deh. Lihat tangannya. Silakan, Pak Jarwo. Kalau gue yes. Melihat penampilannya. Thank you. Doa gue selalu besertamu. Oke. Semoga lo sukses menjadi seorang pelawak. Amin. Kan caleg kan dia. Gue lagi nyalek. Habitatlah di situ. Bukan menjadi caleg. Kalau anak sekarang kan ngomong di situ, di situ. Di situ. Caleg. Ya. Jadi lah. Terus ya Pak, ya. Udah deh. Kalau anak gaul basicnya guru ngaji itu kolkolahnya bagus ya Pak ya. Ini bukan. Pak, infonya tuh kerasa banget. Bukan. Dan barusan tuh kayak Mad Ari Dili semuanya tuh kerasa gitu. Allah. Dan Allah. Gue gak ikut loh. Itu salah, itu bukan Coca-Cola. Itu ingus mampet itu namanya. Ya sukses. Jadi ada setuju ya? Sukses buat Allah. Oke. Yang kedua, langsung saja kita panggil Boris. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Wah, bocah saya zaman kapan ini Pak? Silakan Boris. Wah, ini masih mahasiswa nih. Mau saya kasih tahu ini, saya kemarin baru berubah partai Pak. Loh, pindah partai? Pindah karena dia melanggar perjanjian karya tulis. Kok karya tulis? Ya, perjanjian karya tulis kemarin dilanggar sama dia, makanya saya bikin partai baru namanya PA. PA Pak. Partai 46. Oh. Partai 46 Pak. Dan di sini saya mau memprioritaskan ini mengenai copet tidak akan ada di hari kerja, tapi hanya ada di hari libur dan hari besar lainnya. Pak Boris, saya tanya, itu copet bisa di outsourcing nggak? Bisa Pak, saya kemarin sudah buka dan kebetulan memang sudah saya buka ada kurang lebih ada 6 cabangnya, yaitu sekolah menjadi copet yang baik dan benar. Ada sekolah. Set diambil, sekolah dilihat copet, set, ya. hanya isinya 1.000-2.000-an dipulangin lagi. Oh, diambil set 100.000-an baru masuk kantong. Copet yang baik dan benar. Lo ngapain lo mulu? Enggak, ternyata ada ilmunya gitu. Iya. Bagus lah, tolong dikembangkan. Saya minta dari Komeng terlebih dahulu, gimana? Pak, saya nggak punya apa-apa Pak. Nggak dari Komeng. Saya nggak minta. Gimana menurut Anda barusan? Setuju nggak dengan dia kalau dicoblos? Wah, nggak mungkin. Tetap saya Cipan Pak. Anda sudah memang menginginkan Cipan yang lebih pantas gitu ya? Jangan dulu, nanti mungkin karena ada caleg-caleg yang lain. Oh boleh. Iya. Pak Jarwo. Aku pikir kau ini sangat luar biasa sekali. Bagus. Anda kalau bisa pergi dari sini bisa nggak? Mengesalkan Anda. Calontong,
Saya nggak terlalu setuju juga dengan pendapat Pak Komeng dan Pak Jarwo. Kalau Komeng bersikukuh Cicipanda itu kesannya nggak ada pilihan lain. Jadinya kita berantem loh nanti rebutannya. Loh berarti kan Bapak pilih Cicipanda juga dong. Iya. Kita buka Cipan juga dia. Nggak apa-apa dong, makin banyak yang dipilih, makin dia kan berarti memang menjadi wakil terwakili. Ya, saya hanya positifnya Anda muda gitu aja, dan mudah-mudahan Anda tetap muda. Oke, terima kasih untuk Boris, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Doain gue ya. Iya, lu juga doain gue. Tarno dan Tarmin tolong diam. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Langsung saja kita akan panggil caleg yang terakhir, Fitrop. Kalau ini saya mau nyoblos nih Pak. Jangan engkong. Gambarnya, waduh. Macan. Ya, macan. Karena sebelumnya saya mau menyapa dulu, selamat malam semuanya. Apa kabar? Saya Annabelle, 17 years old, Cimahi, Cirebon. Di sini saya mewakili tadi partainya adalah Partai Istimewa Kelompok Gabungan Anak-Anak Unggul. Jadi Peace, Love, and Gaul. First of all, aku pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih dulu ya buat Abang Soma yang selalu ngasih aku bonus kentang, buat Abang Juju yang suka ngasih tebengan beca kalau Annabelle mau bimbel, buat Abang Dadang yang selalu bantuin Abang Juju jikalau banyak kempes saat Annabelle mau bimbel. Dan tentunya juga terima kasih banyak juga kepada para petani yang telah menanam padi sehingga Annabelle bisa sarapan sebelum Annabelle menuntut ilmu. Di sini Annabelle ingin memberikan undang-undang kelabang ya, undang-undang kasih sayang dan perlindungan terhadap abang-abang. Karena misinya ini mungkin gini ya buat teman-teman, kelihatannya tuh abang-abang tuh adalah sosok yang mungkin kecil dan mungkin tidak terlalu dilihat di masyarakat ya Pak ya. Tapi sebenarnya mereka itu sangat penting sekali karena gini. Karena kalau bisa dibilang mereka itu adalah amunisi untuk menuju Indonesia yang baru Pak. Banyak sekali penemuan-penemuan mutakhir yang terlihat seperti gajah di pelupuk mata yang selama ini harusnya kita patenkan tapi tidak dipatenkan Pak. Iya. Ya Pak ya? Iya betul. Salah satunya adalah tahukah Anda bahwa hanya abang-abanglah yang berhasil melakukan penemuan genetik perkawinan silang antara anak ayam dengan krayon? Hah? Ya. Yang mana itu, yang mana? Itu bisa kita temukan, itu yang di tukang dagang anak-anak SD tuh yang anak ayam warna-warni. Itu adalah merupakan perkawinan silang genetik antara anak ayam dengan krayon dan itu merupakan sesuatu yang sangat mutakhir sekali. Dan kalau tidak ditemukan oleh abang-abang bisa terjadi chaos yang maha dahsyat. Dan ada lagi penemuan yang sangat luar biasa Pak. Apa? Ini adalah kawin silang antara bahan pangan dengan alat transportasi Pak. Bahan pangan dengan terigu dikawinkan dengan kapal selam Pak. Yaitu pempek kapal selam. Pempek kapal selam. Itu adalah merupakan suatu penemuan yang sangat, dan ada satu lagi penemuan yang sangat mutakhir dan otentik sekali. Ya. Itu adalah garpu somai Pak. Garpu somai. Coba Bapak bayangkan apa yang akan terjadi kalau garpu somai tidak bolong di tengahnya. Iya. Akan terjadi kekacauan yang maha dahsyat. Oleh karena itu jika Anda memang peduli terhadap abang-abang yang ada di sekitar rumah Anda, pilih saya. Ada alasannya. Betul. Ada alasannya kenapa Anda harus pilih saya? Karena ku sanggup dan ku takkan mampu berdiri sendiri tanpamu. Aku mau kamu pilih aku jadi calegmu. Oh, karena memang harus begitu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Komen. Saya jadi agak bimbang Pak. Baik kan? Ini kerapuhan Pak, karena dua-duanya bisa saya coblos sebenarnya. Iya. Tapi gimana Pak ya? Bapak bisa bantu? Mungkin ada cara lain? Gini aja menurut saya sih, pemilu ini Cipan, pemilu yang akan datang baru dia. Guru tua dia Pak. Hah? Ya dia dulu lah kalau gitu. Oh, ini tambah tua. Calon tong?
Ya saya kira ini caleg yang satu ini very entertaining ya. Apalagi tadi Anda belajar tiap hari berangkat, pulang, barbel. Bimbel. Wan, kasih tahu dong. Lo butuh gue? Gue kayak gak tahu lagi. Sebentar. Ngomongnya kayak gimana sama dokter Slom. Sebentong ya. Nggak ada sebentong. Sebentar aja nggak ada sebentong. Biar keren. Wallace saja careless, gitu kan. Jadi gini, dua kandidat saya dua. Wendy yang tadi menyorot penonton bayaran dan ini abang-abang ini. Calon dong. Thank you. Tentu akhirnya saya harus menentukan pilihan kan. Wendy sama menurut kamu siapa? Gue sama-sama berat ya. Wendy dan Fitrop ini punya potensi. Visi yang menurut saya itu sangat berat untuk dipertimbangkan. Lo kesini, kita pegangan tangan, kita berdoa. Cepet. Dibanding. Nih sini, masuk di zona. Oke. Lu pilih deh di antara mereka. Siapakah yang akan tersenggol kali ini? Lu kayak acara. Lo harus ingat apapun yang terjadi di antara kita berdua, kita tuh best friend. Bener. Janji sama gue. Janji banget. Saya mendengar yang kalian ucapkan, tapi sumpah loh mau gitu. Beneran, dia emang gak pantas ngomong gaul. Iya. Udah tua songong. Oke. Please doain gue ya. Iya, lu juga doain gue. Tarno dan Tarmin tolong diam. Ini aja melihat Anda punya potensi ini. Kalau saya memilih, ingat apapun yang terjadi kita sahabatan ya. Ini mau dipilih. Kalau saya boleh memilih walaupun ini dengan berat hati, saya akan lebih senang bila kalian berdua nggak dipilih. Loh, gimana sih? Karena apa? Lebih fair, jadi saya nggak merasa terbebani. Saya tidak memilih dua-duanya, ini kan bukan berarti saya tidak memilih yang lain. Caca Andika misalnya, jelas tidak saya pilih. Masih ada dua, Cici Panda dan Boris. Iya, di antara duanya itu siapa? Jadi Bapak mau coblos siapa? Bungkus deh. Yang mana bungkus? Ya yang nawarin dicoblos tadi. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan notulen. Silakan. Ada salah satu tokoh yang terpilih oleh rakyat dan dicurigai punya ijazah palsu. Ketika diperiksa dia mengatakan ijazah dia tidak palsu. Karena ketika dia membeli, kata yang jual itu ijazah asli. Maksudnya gimana lu? Ngomong-ngomong nih, jangan ikut-ikutan Nono ya. Jangan emosi. Apa, Meng? Enggak, nih pada ngomong udah mulai nggak bener nih Pak nih. Ntar asli, ntar palsu. Kamu aja yang dengernya udah nggak bener. Gimana? Dia membeli ijazah asli, bukan Asli. ijazah palsu. Iya. Nah, orang-orang seperti inilah yang membuat banyak orang jadi golput. Dan istilah golput itu pertama kali muncul 3 Juni 71, sebulan sebelum pemilu tahun 71. Semangatnya satu oleh Imam Waluyo saat itu dan Arief Budiman, supaya ada perbedaan hak untuk perbedaan pendapat itu diakui. Saat itu semangatnya. Tapi yang terjadi belakangan ini banyak yang golput hanya karena ikut-ikutan atau mau gaya-gayaan dan dibilang jagoan. Ini bahaya karena angka golput itu sangat tinggi. Pemilu tahun lalu Pemilu 2009 itu mencapai 49.677.776. Mencapai 29,6%. Sementara partai yang menang saat itu cuma dapat suara 21 juta. Bayangkan, golput lebih tinggi daripada partai yang menang saat itu. Tidak terbayangkan kalau 2014 ini 100% aja orang tidak mau golput hanya gara-gara ingin gaya-gayaan. Yang menakutkan, kita sudah mengeluarkan uang tahun 2013 8 triliun dan sekarang 16 triliun. Jadi, memilih itu hak, tetapi di dalam hak ada juga kewajiban untuk tetap menjaga nasib bangsa. Karena cukup dengan 5 menit di dalam bilik, kita mempengaruhi nasib bangsa untuk 5 tahun ke depan. Jadi, memilihlah dengan benar, pakai hati nurani, jangan mau dijual. Dan buat yang terpilih, ada satu titipan, 2009 ada 115 caleg yang jadi tersangka koruptor. Kita tidak mau itu terulang. Satu pesannya, jangan amnesia janji, kalau diberi amanat, jangan hianat. Ya, saya yakin harapan kita adalah
mengurangi angka golput yang pemilu lalu itu sampai 29,6%. Itu moga-moga bisa dikurangi. Dan saya mengutip kata-kata dari Napoleon Bonaparte. Dia mengatakan negara ini rusak bukan karena jahatnya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Saya yakin Anda orang baik. Orang baik minum air putih, orang jahat minum air comberan. Kita ketemu lagi di LK yang akan datang. Jadi di negara maju bedanya ya? Ya. Bisa diminum air itu langsung dari? Betul. Dari tap water tadi. Minum air dari tap water. Anda kadang-kadang buru-buru dari mulut, Pak. Di negara maju pun minum harus dari mulut. Iya, tadi kan saya udah ngomong. Kata saya kan, kata Anda dari tap water. Berarti minumnya dari tap water. Anda yang ngomong dari mulut. Wah, mulai paham.